Ya, volume kendaraan pemudik yang melalui jalur tol Trans Sumatera Lampung mulai meningkat dibandingkan pada hari biasanya. Kenaikan volume kendaraan pemudik ini mulai meningkat dan mencapai 47% atau sebanyak 8.259 kendaraan. Jalan tol yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan ini menjadi pilihan bagi pengendara mobil dibandingkan melalui jalan lintas Sumatera karena dapat menghemat jarak tempuh. Pengelola jalan tol juga telah mengantisipasi kepadatan dengan menambah kapasitas gerbang Bakauheni Selatan dan gerbang tol Kota Baru, menambah mobile reader untuk percepatan transaksi di gerbang tol, mensiagakan bantuan tapping oleh petugas dan teknisi peralatan tol, serta membuka semua gardu operasi. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, mudik marak waspada kejahatan meningkat. Kita juga nanti akan update bagaimana kondisi di titik pemudik begitu ya. Tapi kita akan memperkenalkan narasumber pagi hari ini sudah ada Maman Suherman, kriminolog. Selamat pagi, Kang Maman. Selamat pagi Rati, selamat pagi Mas Bayu. Salam sehat Kang Maman. Amin, Kita juga alhamdulillah. kita juga akan update melihat bagaimana kondisi terkini langsung dari Lampung. Ini sudah ada rekan kami Puji Ansyah. Selamat pagi Puji. Kalau kita melihat kemarin macet cukup luar biasa sampai dengan 6 jam begitu yang diupload di sosial media, warga yang melakukan mudik melalui Pelabuhan Merak yang mungkin menuju juga ke Lampung. Sejauh ini kondisinya seperti apa di sana? Baik, Kamarati, Bayu Andrianto dan pemirsa TV One, dapat saya katakan saat ini saya berada di gerbang tol Kota Baru, Kota Bandar Lampung. Arus kendaraan pemudik saat ini sudah mulai meningkat dibandingkan hari biasa. Pada hari biasa sebanyak lebih dari 5.000 kendaraan tercatat melalui jalan tol yang menghubungkan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan ini sebanyak 5.000 kendaraan. Sedangkan pada arus mudik ini kendaraan mengalami peningkatan sebanyak 47%. Sebanyak lebih dari 8.000 kendaraan melalui jalan tol dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengantisipasi membludaknya atau antrian panjang di gerbang tol di jalan tol Trans Sumatera ini, pihak pengelola jalan tol sudah mengoperasikan sebanyak menambah 2 pintu tol dari hari biasanya pada arus mudik. Sebanyak 21 rest area tersebar di sepanjang jalan tol Trans Sumatera ini yang dapat digunakan oleh para pemudik jika kelelahan dan dapat digunakan untuk beristirahat. Selain itu juga terdapat beberapa posko vaksinasi yang dibuka oleh Polda Lampung untuk mengantisipasi dan melakukan pemeriksaan kartu vaksinasi terhadap para pemudik. Jika didapati para pemudik ini belum dilakukan vaksinasi, maka petugas akan membawa para pemudik ini untuk dilakukan suntik vaksinasi, baik itu dosis 1, 2, ataupun booster. Selain itu juga untuk mengantisipasi maraknya aksi kejahatan kriminalitas, aparat kepolisian Polda Lampung juga telah membentuk Satgas anti begal di beberapa polres yang ada di Provinsi Lampung. Satgas anti begal ini disebar di sejumlah titik, baik itu di jalan lintas Sumatera maupun di jalan tol Trans Sumatera. Satgas ini akan bergerak secara mobile untuk melihat dan mengantisipasi daerah-daerah atau titik-titik rawan kejahatan. Selain itu juga di tim-tim Satgas anti begal ini juga terdapat seorang yang memiliki keahlian khusus, yaitu keahlian sniper untuk melakukan tindakan tegas jika terdapat perlawanan dari para pelaku aksi kriminalitas. Bayu dan Kamarati. Baik, Puji Ansyah mengabarkan langsung dari Bandar Lampung. Tadi sudah menyebutkan dari soal tim anti begal dan juga mewaspadai modus-modus kejahatan ketika arus mudik kali ini. Nah, kita langsung ke Kang Maman. Kang Maman, kalau melihat perkembangan setiap tahunnya, apakah ada perubahan pola modus-modus kejahatan ketika di arus mudik dan mendekati Hari Raya Lebaran, Kang Maman? Ya, Kalau Kang kita Maman. lihat data-data dari 2005 sampai 2017 dan sebagainya,
pola-pola kejahatannya tidak berubah, kejahatan konvensional tetap tinggi, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, begal, kemudian hipnotis, gendam, dan kemudian bius dengan memberikan minuman kepada penumpang di kendaraan umum misalnya. Itu yang paling sering muncul dan paling sering diekspos oleh media tentang jenis-jenis kejahatan di masa mudik. Dan tahun ini menjadi sangat istimewa karena menurut Balitbang Kementerian Perhubungan akan ada ledakan mudik sampai 85,5 juta orang akan mudik. Ini menjadi mudik terbesar di dunia mungkin. Ya. Dan 5 titik asal yang paling besar itu ya sampai belasan juta. Jawa Timur nomor 1, Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sehingga polisi betul-betul harus optimal di berbagai titik rawan dan juga di rest area. Ini yang harus diantisipasi, dan biasanya kejahatan muncul dengan memanfaatkan kelengahan-kelengahan pemudik. Yang kita tahu nanti akan mencapai puncaknya di tanggal 29 dan 30 April, dan nanti arus baliknya di tanggal 8 Mei. Oke, itu tadi kelengahan-kelengahan yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan gitu. Nah, soal kelengahan ini biasanya kelengahan seperti apa sih Kang Maman yang mungkin nggak disadari oleh pemudik ya, tiba-tiba mereka menjadi target dari si pelaku. Hipnotis dan gendam misalnya, atau bius, diberikan minuman oleh orang yang tidak dikenal di dalam mobil, lalu kemudian pingsan cukup lama, lalu barang-barangnya dikuras. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap penumpang tidak demonstratif memperlihatkan penampilan yang bisa jadi sasaran kejahatan, menampilkan perhiasannya yang sangat banyak misalnya, lalu membawa uang yang sedemikian banyak. Lalu juga hati-hati di titik-titik rawan, karena biasanya kita mencari jalan-jalan alternatif yang sepi, tapi kalau sendiri atau tidak bersama rombongan lebih bagus itu dihindari misalnya. Karena kelengahan dengan di titik rawan itu bisa dengan cara pura-pura menabrakkan diri, lalu kendaraan tersebut berhenti, lalu kemudian diperas, atau kemudian pura-pura mengatakan bahwa ban mobil itu bocor sehingga berhenti di pinggir, lalu kemudian karena kelengahan mobilnya kemudian dibuka dan barang-barang yang ada di mobil diambil. Ini yang biasanya dimanfaatkan. Dan di tengah-tengah keramaian biasanya kemudian copet dan penjamret itu yang paling tinggi tingkat kejahatannya. Oke, itu udah ada beberapa hal yang menjadi poin ya dari Kang Maman. Nanti kita lanjut lagi perbincangan. Kami masih jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, baik. Berhubung saya juga besok mau ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang mudik gitu ya. Ya, kita update dulu lah gimana sih sebenarnya kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan Rusdi Muslim langsung dari sana. Rusdi, apakah sudah terlihat banyaknya pemudik memadati Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Rati serta Bayu, selamat pagi. Dapat saya kabarkan dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang tren peningkatan jumlah pemudik dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Pada H-5 ini saja, ini merupakan puncak tertinggi mudik selama masa angkutan lebaran. Diperkirakan hari ini ada kurang lebih 120.000 pemudik yang akan menuju kota-kota tempat mereka pulang kampung. Namun begitu, Rati, memang data dari pengelola bandara, ada permintaan extra pad sebanyak 720. Yang ini merupakan luar biasa permintaan extra padnya. Artinya antusias penumpang memang cukup tinggi, sehingga dapat dipastikan untuk antisipasi supaya tidak tertinggal pesawat, kalau bisa 2 jam sebelum keberangkatan berada di bandara. Namun begitu, untuk mengantisipasi adanya tindakan kriminal maupun gangguan Kamtipmas, Polres Bandara Soekarno-Hatta menempatkan 3 posko yang berada di 3 terminal, yaitu di Terminal 1, Terminal 2, serta Terminal 3. Sehingga diharapkan pemudik dapat pulang kampung dengan aman dan nyaman. Demikian, Rati. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Itu tadi kondisinya. Udah siap jual besok? Insya Allah siap. Tadi kata Rusdi ada 3 posko juga. Terminal 1, 2, 3 ini untuk keamanan dari para pemudik begitu ya. Kita langsung ke Kang Maman. Kang Maman tadi sudah menjelaskan bahwa gimana nih caranya antisipasi untuk para pemudik selama perjalanan begitu ya. Ada hipnotis dan segala macam. Kalau untuk persiapan sebelum mudiknya, rumah kosong, kemudian juga biasanya ada perampokan nasabah Bang yang pulang mungkin bawa uang THR gitu buat keluarga cukup banyak. Ini apa yang harus diperhatikan Kang Maman? Pertama, jangan banyak bawa uang cash di perjalanan sedemikian besar.
Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, betul salah satu yang tinggi di era mudik ini adalah penjebolan rumah-rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Sehingga mari kemudian menitipkan rumah itu kepada RT setempat, lingkungan, kita memberikan insentif yang cukup kepada petugas keamanan agar memperhatikan rumah, dan mudah-mudahan ada kebijakan yang dilakukan oleh polsek setempat, seperti di Polsek Cilandak, Jakarta Selatan, misalnya mereka punya hotline untuk warga setempat melaporkan nama, alamat, rumah, nomor telepon rumah yang ditinggal, sehingga ada pengawasan khusus, dan mudah-mudahan di polsek-polsek lain pun sudah ada. Ini yang kita harapkan betul harus dilakukan oleh warga, karena kalau tidak hati-hati rumah juga mudah dijebol, sehingga alarm dan CCTV mudah-mudahan sudah dicek untuk dihidupkan, karena itu alat bantu untuk pencegahan. Yang juga harus diperhatikan adalah perjalanan menuju ke lokasi-lokasi seperti Rati misalnya besok mau berangkat H-543 itu puncak-puncaknya penerbangan, kemacetan tinggi, emosi tinggi, tabrakan dan sebagainya, kemudian penganiayaan di jalan itu juga antar sopir, antar penumpang itu juga harus dihindari betul. Perhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Juga konsentrasi kita ketika kita pulang membawa barang yang cukup banyak sambil menggendong anak, kelengahan itu mudah terjadi, dan itu yang biasanya dimanfaatkan oleh para penjamret, para pencopet dan lain sebagainya. Jadi kurangi barang, jangan bawa barang sebanyak mungkin, apalagi kalau kita juga sudah memegang bayi atau anak kita. Jadi hati-hati betul, waspada betul untuk tidak semata-mata menyerahkan itu kepada petugas polisi, karena rasio polisi di Indonesia 1:700, 1:800 itu tidak ideal sebenarnya. Kalau 1:300 saja baru bisa ideal, dan kalau kita lihat tadi 3 bandara diawasi dengan 3 posko, sekian belas ribu, dan kalau Rati mau lihat datanya, bayangkan 85 juta orang yang akan mudik, 22,9 pakai mobil pribadi, 16,9 juta pakai motor, sisanya pakai angkutan darat dan angkutan pesawat, yang angkutan umum. Berarti memang akan menumpuk di H-5, 4, dan 3. Nanti pulang di H+7 dan 8 itu juga adalah puncak, di mana jangan lengah dan betul-betul jangan membawa barang yang terlalu banyak. Oke, dua poin tuh, jangan lengah, jangan bawa barang yang terlalu berlebihan. Kang Maman, terima kasih ya informasinya. Mudah-mudahan juga bisa diterima secara bijak bagi kita yang akan mudik itu. Sekali lagi, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Kang Maman, salam sehat selalu.